Motivasi bisa didapatkan dari mana saja, salah satunya adalah karya sastra. Ada banyak karya sastra seperti cerpen yang memiliki alur menarik dan memotivasi. Membaca contoh cerpen motivasi bisa membangkitkan semangat seseorang. Dalam menulis cerpen, penulis biasanya memilih kata-kata yang tepat agar tulisan tersebut bisa sampai ke hati pembaca. Pemilihan kata-kata tersebut yang sering menyentuh hati seseorang. Ada banyak karya sastra yang berkembang di Indonesia dan cerpen termasuk salah satu di dalamnya. Karya sastra cerpen sama seperti novel yang bersifat fiktif, hanya saja alurnya lebih singkat. Mengutip dari buku menulis cerpen itu asyik, Dra. Noviana Triwahyu 12, pengertian cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang menceritakan tentang peristiwa apapun. Penulisan cerpen bisa menggunakan sudut pandang orang pertama maupun ketiga. Cerpen bisa dibaca selama 10-20 menit karena memang isinya tidak terlalu panjang. Berbeda dengan novel yang bentuknya seperti buku dan jumlah halamannya sampai ratusan. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh cerpen motivasi yang bisa jadi referensi. Kita tidak sendiri. Wendy keluar dari kamarnya sambil memasang wajah ceria. Padahal, beberapa menit lalu ia baru mendapatkan pemberitahuan lagi-lagi ia ditolak kerja. Kali ini lamarannya sudah ditolak oleh 3 perusahaan sehingga membuatnya merasa putus asa. Namun, wajah sedihnya itu tidak boleh ia perlihatkan kepada adiknya, Yuri. Yuri adalah anak cerdas yang sering memenangkan olimpiade tingkat nasional. Namun, sayang keluarga mereka sangat sederhana. Orang tua mereka bercerai dan Wendy yang harus mengurus Yuri saat orang tuanya memilih hidup masing-masing. Sebagai kakak, Wendy bingung. Haruskah ia meneruskan mimpinya menjadi seorang pelukis atau mencari pekerjaan dengan pendapatan pasti? Sekarang, Wendy bekerja sebagai asisten pelukis dari seorang seniman terkenal di daerahnya yang memiliki galeri seni. Hanya saja, proyek melukis tidak selalu ada. Lagi pula asistennya tidak hanya satu, melainkan ada 3 orang dengan Wendy. Walaupun ada pekerjaan lain yang bisa Wendy lakukan di galeri seni, tetapi pendapatan setiap bulannya tidak bisa menutupi keseluruhan biaya. Seringkali mereka harus berhemat dengan puasa. Ia tidak ingin membuat adiknya bersedih perihal keuangan dan meminta Yuri untuk fokus belajar saja. Yuri memiliki mimpi menjadi seorang arsitek dan ia ingin merantau di kota besar sambil bekerja untuk membantu Wendy. Kenapa Kak? Suara Yuri membuat Wendy menoleh ke arahnya. Wendy hanya menggeleng sambil tersenyum. Kamu lagi ngapain? Ngerjain PR? Bukannya tadi siang udah? Ini PR buat minggu depan, Kak. Wendy hanya tersenyum sambil membelai rambut adiknya yang rajin itu. Kamu jangan terlalu keras belajarnya, nanti sakit. Enggak kok, Kak. Aku kan harus lolos ke kampus di kota besar itu biar bisa kuliah sambil kerja dan bantu kakak. Aku nggak mau tinggal di sini terus, Kak. Aku harus mulai belajar mandiri biar nggak ngerepotin Kak Wendy terus. Kamu itu masih tanggung jawab kakak sampai kapanpun. Kamu boleh kok main sama teman-teman kamu. Nikmati masa SMA kamu yang gak bakal keulang lagi, kata Wendy. Kak, aku tahu kakak lagi sedih karena belum dapat pekerjaan lagi kan? Kakak sering banget sembunyiin itu dari aku, tapi aku tahu. Makanya aku minta izin sama kakak buat bisa kerja sampingan sekarang, biar bisa bantu kakak. Aku tahu mimpi kakak dari kecil itu apa. Aku nggak mau gara-gara aku, kakak jadi ngelupain mimpi kakak, lanjut Yuri. Kakak nggak harus nyimpan semuanya sendiri karena ada aku. Aku memang nggak bisa banyak bantu kakak. Tapi kakak boleh banget buat cerita sama aku siap jadi pendengar yang baik buat kakak. Aku cuma punya kakak di dunia ini, jadi aku nggak mau kakak kenapa-napa. Kalimat yang meluncur dari bibir Yuri membuat Wendy tidak bisa menahan air matanya. Bagi Wendy, Yuri adalah segalanya, begitu pula dengan Yuri. Mereka bagai satu tubuh, jika salah satunya sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan sakit. Yuri benar, walaupun tidak banyak yang bisa dilakukan, Yuri siap menjadi pendengar yang baik, menjadi support system bagi Wendy untuk terus hidup.
Setidaknya, beban Wendy sedikit terangkat dengan bercerita kepada adiknya. Contoh cerpen motivasi di atas bisa menjadi pengingat diri bahwa manusia tidak pernah sendirian. Selalu ada orang yang akan membantu dan menjadi pendengar.